sharing sama Ibu terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya dari pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang harus diselesaikan, bukan? Jadi di sini kami hanya meminta sharing dari Ibu, dari pengalaman Ibu tentang penyelesaian kasus yang terjadi yang pernah Ibu hadapi. Nah, yang pertama Bu, tentunya dalam menghadapi kasus itu seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang terkadang membuat kita berat untuk memutuskan, menjadi dilema bagi kita. Jadi dari pengalaman yang pernah Ibu lakukan, bagaimana kira-kiranya Ibu mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan pengalaman ini, memang kasus yang pernah terjadi di awal-awal pembelajaran itu masalah mungkin untuk di tingkat SD itu hanya di sekolah kami yang mengadakan seperti itu. Nah, yang seharusnya kata yang mungkin mengerti untuk pembagian kelas itu diadakan di SMP atau SMA. Tapi kami berpikirnya begini, kalau hanya mereka itu di satu kelas itu pertemanan mereka tidak berkembang. Nah, dengan cara begitu kami ingin siswa itu bergaul. Sebelum kami mengadakan pemilihan itu, kami melihat dulu keadaan siswa, kemudian ada juga masukan dari wali murid yang anaknya inginnya ke guru yang ini, ada yang tidak mau ke guru yang ini. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, maka kami mencoba mengadakan bukannya seleksi. Kalau dari kelas A ke kelas B, berarti kelas A yang pandai dan kelas B ini bukan. Hanya ini mereka berbau pemetaan. Pertama, kedua, ada permintaan wali murid, bukannya kami itu berpihak ke salah satu wali murid, tapi untuk menjaga kekondusifan antar anak mereka. Mungkin ada pengaruh dari rekannya ini yang membawa pengaruh buruk bagi anaknya, yang oleh walinya tadi tidak tahu. Mungkin yang bagi yang di rumah tadi yang benar-benar memperhatikan anaknya dan meminta, tidak keseluruhan yang meminta itu, hanya ada beberapa orang. Nah, setelah itu kami laksanakan, ternyata di pertengahan jalan ada yang istilahnya itu protes menghadap ke kami. Maka pada saat itu kami mengadakan investigasi. Awalnya apa yang menyebabkan beliau ini tidak menerima. Maka setelah ada proses investigasi tadi, kami lanjutkan lagi mengadakan pertemuan dengan wali. Karena keadaan ini agak mencemaskan, kami juga mengundang wali dan komite. Jadi pemecahan masalahnya kami didukung oleh komite dan wali, karena menyangkut keadaan lingkungan sekolah yang pada saat itu pendapat mereka ini akan dibawa ke instansi yang lebih tinggi. Kami bermaksud karena itu hanya kejadian di lingkungan sekolah, jadi kami minta mereka bekerja sama dengan kami dengan catatan bahwa anak mereka biarpun itu di lingkungan sekolah masih tetap belajar dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Artinya dalam melaksanakan mengidentifikasi masalah-masalah kasus-kasus yang terkait dengan hal-hal yang dilema itu pertama Ibu mengadakan penguatan, kemudian mengidentifikasi, kemudian setelah
setelah itu langkah tindak lanjutnya itu adalah yang musyawarah mufakat mungkin ya, dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Baik. Ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Jadi tentunya tadi kan ada permasalahan yang kasus-kasusnya itu mempunyai dua kepentingan yang sama-sama harus kita selesaikan, tetapi mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi tadi dalam menjalankan kultural di sekolah untuk kasus-kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dan kebajikan, yang dijalankan tadi salah satunya itu adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Artinya di sini dari yang Ibu sampaikan, saya sedikit menangkap bahwa adanya kolaborasi kemudian menggunakan lingkaran pengaruh, gitu ya. Nah, kalau itu sejauh sebesar apakah efektivitas dari lingkaran pengaruh ini? Setelah selesai dari musyawarah itu, alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang merasa bahwa di kelas itu ada efek yang bagaimana, karena kami yakin guru-guru di sini sudah profesional, cara mengajar mereka, cara mendidik anak-anak juga, walaupun ada yang mungkin bersentimen, yang merasa tidak mempunyai ikatan batin dengan guru itu. Nah, tapi dengan guru yang sudah profesional ini, alhamdulillah untuk saat ini permasalahan yang pernah terjadi kemarin itu sudah tidak terjadi lagi, sudah aman, sudah clear, dan walinya juga sekarang ini sudah kembali welcome dengan kami, juga kembali welcome dengan guru-guru, juga welcome dengan sesama murid. Nah, tentunya kan Bu, kalau kita tadi kalau saya simak itu sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, apakah Ibu punya langkah-langkah spesifik untuk menyelesaikan kasus tersebut? Berawal dari investigasi, memanggil satu persatu lagi, kemudian kami juga sebelum musyawarah dengan pihak terkait, kami juga musyawarah dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah, kami juga meminta pendapat maka bagaimana yang harus kita selesaikan permasalahan karena menyangkut permasalahan sekolah. Selain itu juga dengan kolaborasi tadi kami mengharapkan dari siswa tadi bisa mengerti keadaan sekolah, bahwa tujuan kami mengadakan ini, tujuan kami bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan sekolah. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya ini Bu, apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu hadapi? Sejauh ini karena menjadi pemimpin ini masih di usia muda, pengalaman pun belum banyak. Ketika ditempatkan di sekolah ini rata-rata gurunya guru senior, jadi dalam mengambil keputusan itu kami juga harus berkolaborasi dengan guru senior yang lebih dulu di sini untuk mengetahui keadaan sekolah ini, terutama guru-guru yang lain, kemudian siswa yang sebelum kami berada di sini. Jadi setelah tahu, bercerita, bermusyawarah dengan guru senior, kami baru bisa mengambil keputusan bahwa apa yang akan kami lakukan ke depan ini tidak merugikan baik dari pihak guru, wali murid, dan siswa. Terima kasih Bu. Sekarang Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang dihadapi, terutama yang terkait dengan masalah dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau juga Ibu mempunyai semacam schedule
Kira-kira setelah kasus ini ditunda terlebih dahulu, dimusyawarahkan, baru diselesaikan. Berdasarkan pengalaman yang kami alami, bahwa begitu permasalahan itu muncul, secepatnya dengan tidak membuang-buang waktu kami selesaikan dengan itu tadi. Pertama memanggil yang bersangkutan, kemudian berkolaborasi dulu dengan guru-guru. Setelah hasilnya kami tentukan hari apa kami harus bertemu dengan yang bersangkutan. Kemudian kita dengan kami di sekolah masih belum bisa menemukan titik temu, kami jadwalkan lagi untuk mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait, apakah itu perwil atau komite, sehingga permasalahan yang ada kami usahakan tidak berlarut-larut. Begitu menemui titik terang, begitu sudah berhasil, karena kami tidak mau dengan adanya permasalahan ini akan mengganggu aktivitas anak belajar. Baik, terima kasih Bu. Dalam mengambil keputusan tentunya Bu kan kita sering dipengaruhi beberapa hal. Misalnya bisa saja ada pengaruhnya dari faktor luar atau juga faktor dari kita. Sekarang pernahkah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau mempersulit Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau berkaitan dengan itu, ada yang merasa mempunyai kepentingan, ada yang mempersulit, alhamdulillah juga ada yang mempermudah. Tapi yang mempersulit ini dengan kami terangkan maksud kami, alhamdulillah mereka akhirnya mengerti. Dan yang mempermudah juga itu banyak, karena sama-sama untuk kemajuan sekolah. Seperti misalnya ini Bu ya, yang mempermudah itu biasanya pemerintah, kemudian pihak dinas, mereka begitu ya, karena mereka mempunyai pengaruh yang besar. Oke. Nah, dari semua yang kita bicarakan tadi Bu, kira-kira apa sih yang pembelajaran dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Tentunya kan Ibu mempunyai semacam manfaat atau pembelajaran yang Ibu alami dari berbagai kasus yang terjadi, kemudian diselesaikan. Tentu itu ada hal yang menurut Ibu menarik, harus dijadikan sebagai pembelajaran. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada itu, kami bisa mengambil hikmah bahwa dalam mengambil setiap keputusan itu tidak bisa dengan kepala sekolah sendiri. Ketika permasalahan itu datang, kami segera mengkoordinasikan dengan guru, terutama guru senior dan guru-guru yang lain, tidak menafikan guru yang junior, karena pendapat itu tidak bisa kita dapat hanya dari yang guru senior, tapi bisa jadi yang guru junior ini bisa memberikan masukan untuk kita. Kemudian dalam pemecahan masalah, kami berusaha untuk tidak memakai otak, tapi memakai otak dengan tetap berkolaborasi, meskipun itu dengan wali murid. Kami tetap meminta pendapat bahwa tidak semua yang kita lakukan itu benar, tapi perlu bantuan orang lain. Kemudian dalam pemecahan masalah, kami juga harus melibatkan orang lain, bukan karena hanya kami kepala sekolah, tapi kami bisa memutuskan semua itu secara baik, tapi kami juga perlu bantuan, arahan, juga tambahan, terutama sokongan moral baik dari guru-guru. Kemudian sebagai tambahan penguat kami dalam mengambil keputusan, kami selalu berkoordinasi dengan baik itu komite maupun perwil, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus disertai dengan etika. Jangan sampai apa yang kita ambil itu merugikan orang lain. Luar biasa Bu, terima kasih banyak atas sharing Ibu. Banyak hal yang saya pelajari dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin yang mengambil keputusan. Semoga ini bermanfaat bagi saya Bu, menambah wawasan saya. Dan terima kasih atas waktunya. Saya rasa sebagai seorang pemimpin waktu Ibu sangat terbatas, tapi Ibu telah menyediakan waktu untuk saya ucapkan terima kasih. Sama. Gimana ya?
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pak mau wawancara Bapak tentang kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah. Sebagai tugas saya dari Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan ke-9 pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual Pak. Iya. Nah ini Pak, yang saya ketahui Bapak merupakan kepala sekolah yang sudah cukup lama Pak ya, menjadi kepala sekolah kurang lebih 10 tahun dari tahun 2010, artinya sampai sekarang 2024, artinya sudah banyak pengalaman yang telah Bapak lalui dan telah banyak permasalahan telah Bapak selesaikan sebagai seorang pemimpin Pak. Iya. Nah, di sini kami mohon sharing dari Bapak. Kira-kira pada saat Bapak menyelesaikan permasalahan atau menghadapi masalah-masalah yang terutama masalah dilema etika atau pijakan moral, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi tentang permasalahan tersebut yang terkait dengan dilema etika atau pijakan moral? Oke Pak Roni, jadi masalah dilema etika ya, artinya masalah sikap, perilaku siswa dan juga termasuk tadi moral ya. Kalau krisis moral lah bahasa kita, atau anak yang moral yang tidak baik, itu memang permasalahan cukup kompleks Pak Roni. Jadi permasalahan yang memang terkadang-kadang muncul seketika ataupun tanpa direncanakan oleh siswa tersebut. Jadi di sini memang beberapa kali saya menjadi kepala sekolah, mulai dari SMK Tanjung Lago, kemudian SMK Rambutan, dan sini SMK Suwatape, itu paradigma seperti itu pasti ada. Namun hal ini setelah kita mengetahui adanya hal-hal yang muncul tadi seperti krisis moral, sikap siswa tidak baik, tidak sopan. Di sini tetap yang pertama kita melakukan pembinaan secara umum kepada siswa kita, baik melalui upacara-upacara ataupun terkadang Bapak langsung ke kelas siswa-siswa tersebut, mana siswa yang tidak anggap rawan dan mana siswa yang kita tidak anggap rawan atau mungkin permasalahannya sedang-sedang saja. Nah di situ setelah kita adakan pembinaan ataupun juga mungkin sharing juga dengan siswa tersebut, lalu kita pantau perkembangannya, ada perubahan atau tidak. Nah, kalaupun tidak ada perubahan, kita telah bekerja sama dengan baik guru-guru bidang studi, wali kelas, terutama kepada guru bimbingan konseling dan juga wakil kesiswaan. Kita lihat, kita tarik, kita cari penanganan dan sebagainya. Anak ini harus kita apakan supaya mereka mengetahui bahwa yang salah itu tidak berulang lagi. Kemudian setelah kita melakukan beberapa pembinaan koordinasi dengan guru-guru, guru BK, Makasis, dan juga kita memanggil orang tuanya. Kita menggali permasalahan atau menggali informasi-informasi yang kira-kira bagaimana anak ini mengalami seperti ini. Kita cross check dengan orang tuanya tahu atau tidak. Nah, begitu kita bina, kita sampaikan orang tuanya, kita memberikan semacam saran supaya kita mendidik anak di sekolah dan orang tua yang mendidiknya di rumah. Mudah-mudahan nanti ada hal positif yang kita bisa kita kembangkan untuk siswa ini menjadi lebih baik. Saya rasa mudah-mudahan dengan adanya sinkronisasi seperti itu, dengan adanya tahapan-tahapan seperti itu, mudah-mudahan perkembangan anak itu bisa kita pantau Pak, bisa kita arahkan menuju adanya perubahan, maksud saya, dari siswa yang tadi mengalami krisis moral, etika yang tidak baik,
kemudian apa yang dia bisa bersosialisasi baik dengan teman-temannya di sekolah. Nah, terkadang-kadang hal seperti itu pasti muncul Pak Roni, di mana sekolah, di mana siswa itu berada biasanya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan kan Pak kan, terkadang kita ini dihadapkan pada dua kepentingan yang sama, Ya. yang terkadang itu membuat kita menjadi dilema atau bingung untuk memberikan keputusan. Karena semuanya itu mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai nilai kebajikan yang sama. Nah, kira-kira misalnya seperti kemarin kan kita punya kasus nih Pak, anak-anak kita ada yang melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya cukup fatal kesalahan tersebut, tetapi atas pertimbangan Bapak anak itu tidak dikeluarkan. Padahal kan seharusnya kalau dilihat peraturan tata tertib sekolah dia harus dikeluarkan. Nah, kira-kira Pak, ini apa sih yang menyebabkan Bapak mengambil suatu kebijakan bahwa anak itu dipertahankan di sekolah? Oke Pak, jadi ada permasalahan-permasalahan yang kalau kita bicarakan itu sama dengan buah si malakama. Jadi anak ini begini, dia mengalami yang berat, kita berhentikan mereka misalnya, mungkin nanti suatu saat ada perubahan. Hal seperti ini kita diagnosa dulu, kita pelajari dulu tahap demi tahap permasalahan itu Pak. Kemudian juga kita secara bersama-sama dengan guru untuk menyikapi kasus ini. Setelah kita berbicara sesama Bapak Ibu guru, kita mengambil satu kesimpulan nanti akhirnya, dan yang paling penting sebetulnya kita tetap memanggil orang tuanya. Kita akan tanyakan kepada orang tuanya anak ini mau sekolah atau tidak. Satu yang pertama, yang kedua dia ingin mengulangi permasalahan yang pernah dilakukannya atau tidak. Kalau ada komitmen-komitmen yang kira-kira bisa kita pegang, baik dari siswa tersebut dan dengan orang tuanya, termasuk juga guru, kita beri kesempatan dulu kepada siswa ini, baik misalnya waktunya sekitar 1 bulan atau 2 bulan, siswa ini untuk tetap belajar di sekolah dengan melalui pembimbingan secara individu oleh guru bimbingan konseling. Nah, setelah kita pantau, jika perlu kita berikan semacam surat perjanjian atas meteran memantau siswa ini supaya dia lebih baik atau dia lebih buruk. Nah, mudah-mudahan anak-anak ini kita harapkan ada perkembangan. Sebab Bapak berpikir setiap anak ini Pak pasti mereka punya keunggulan Pak. Mereka tetap punya kelebihan. Nah, terkadang mereka didedahkan dengan keadaan lingkungan, didedahkan dengan keadaan misalnya adanya teknologi seperti handphone ini. Anak-anak ini rata-rata hanya menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang bagaimana dia sebagai siswa. Nah, jadi itu Pak. Jadi memang di dalam mengambil keputusan Pak pasti ada hal seperti itu. Pelik, susah kita ngomongnya. Tetapi sesuai juga dengan kurikulum sekarang Pak Roni, kurikulum Merdeka ini, kita bagaimana caranya supaya anak ini punya prestasi. Walaupun terkadang anak itu memang membuat permasalahan berat tadi. Selagi dia masih bisa dibina, selagi dia masih mau datang ke sekolah, orang tuanya welcome sama kita, guru-guru juga begitu. Mudah-mudahan anak ini bisa kita bina dengan baik. Itu Pak. Artinya kalau di sini saya simak Bapak telah menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, dan sekarang juga saya lihat ini langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu sudah sangat berjalan luar biasa Pak. Baik Pak, dalam mengambil pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus yang tadi mengandung 2 kepentingan sama, buat Bapak dilema kan. Kira-kira ya apa sih yang Bapak anggap paling efektif, hal-hal apa saja Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Pengambilan keputusan ya. Jadi kan tadi kan Bapak sudah membuat satu keputusan yang tadinya dilema antara, karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama yang dipertahankan. Menurut Bapak hal-hal yang paling efektif
efektif dalam pengambilan keputusan tadi apa Pak? Hal yang paling efektif Pak Roni dalam mengambil keputusan itu, satu, kita memikirkan keputusan kita ini berefek positif atau tidak, itu yang paling penting. Yang kedua, siswa yang akan kita menjadikan objek atau saat kita mengambil keputusan, setelah kita interogasi, setelah kita berikan semacam pertanyaan-pertanyaan, pembimbingan kepada siswa ini. Jadi mereka ini setelah kita ambil keputusan ini, anak di depan bagaimana? Itu yang paling penting. Nah, setelah kita memikirkan ini dan juga keputusan yang Pak ambil itu, paling tidak Bapak mengumpulkan beberapa komponen, baik dari wali kelasnya, baik dari orang tuanya, baik juga dari guru BK. Nah, kita ambil, kita rangkum, kita tetap berprinsip bahwa hal yang kita ambil ini adalah yang terbaik. Makanya dalam mengambil keputusan itu terkadang memang memerlukan pemikiran yang dalam Pak. Jadi tidak seketika begitu langsung tidak. Jadi kita mengumpulkan dulu data-data yang terpenting. Setelah data itu dapat, baru kita bisa ambil. Dan rasanya saya punya pengalaman juga Pak, siswa ini kalau kita perhatikan, selagi siswa ini mau Pak, pada prinsipnya, selagi siswa ini mau dibimbing dan dia mau berkomunikasi, insya Allah dia bisa kita selamatkan. Itu saja sebetulnya. Tetapi kalau kita mau mendidik anak, kita mau membenarkan anak dari yang salah menjadi tidak salah, dia susah untuk komunikasi, dipanggil tidak mau menemui kita. Nah, ini yang terkadang kita mengalami problema juga sebetulnya. Makanya hal seperti ini terkadang kita mengirimkan guru BK atau guru konseling ke rumah, pemimpin ke rumah, mengambil data di rumah, mengambil data melalui orang tuanya, dan juga mengambil data tentang anak ini di lingkungan sekitarnya. Apabila data-data yang kita dapatkan dari data ini merupakan maksud saya data ini masih bisa kita tolerir, anak ini kita panggil lagi dan kita tetap suruh sekolah. Tetapi kalau anak ini misalnya data-datanya yang kita dapatkan, anak ini sudah susah untuk kita bina, jadi kita siap mengembalikan kepada orang tuanya dan memberikan pengertian sejelas-jelasnya. Namun tetap kita arahkan mengikuti sekolah-sekolah seperti paket misalnya, supaya anak ini nanti jangan tidak sekolah di kita, tapi nanti dia dapat memperoleh prestasi di jenjang atau sekolah yang lain. Kira-kira begitu Pak. Luar biasa sekali Pak. Jadi dari pengalaman yang Bapak lakukan, tapi tentunya Pak, kita kan kalau dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi dia mempunyai dua kepentingan sama itu terlalu banyak tantangan kita hadapi. Terkadang tantangan itu juga bisa saja kan berasal dari internal maupun eksternal. Tapi terkadang yang kita sama-sama ketahui, tantangan eksternal itu nyampe sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari pengalaman yang Bapak alami, tantangan apa saja yang Bapak hadapi pada saat mengambil sebuah keputusan yang mempunyai dua kepentingan yang sama? Iya. Jadi tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan itu Pak Roni memang terkadang muncul ya, baik dari internal dan eksternal ya. Nah, setelah sebelum kita mengambil keputusan, data-data akurat tentang siswa tersebut yang bermasalah itu sudah ada, sudah kita bukukan, sudah kita rapikan. Sebelum kita mengambil keputusan, baik keputusan ini anak tetap kita bimbing atau anak ini kita keluarkan atau kita kembalikan kepada orang tuanya, data ini kita sinkronisasikan dulu Pak, dengan orang tuanya kita kasih tahu, dengan guru-gurunya bisa kita melalui rapat dulu dengan departemen guru, jika perlu kita koordinasi dengan Bapak Komite sebagai perpanjangan tangan daripada orang tua siswa wali di sekolah. Nah, setelah kita mengambil keputusan, toh ternyata nanti ada pihak lain atau pihak luar yang ingin menanyakan keputusan kita, tetap kita sampaikan begini Pak datanya.
mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti itu Pak, yang telah kita ambil, insya Allah tidak mengalami problema baik kita dan juga siswa tersebut. Yang terkadang Pak Roni agak susah begini, begitu kita bicara sama orang tuanya ini yang pertama dia tidak memahami apa yang kita sampaikan. Tapi kalau orang tuanya memahami apa yang kita sampaikan, itu sebetulnya tidak terjadi masalah sebetulnya. Terkadang yang muncul dengan anak kita nih Pak, orang tuanya percaya dengan anaknya ke sekolah baik dan sebagainya. Namun terkadang di sisi lain anak ini yang membuat kegiatan-kegiatan, yang membuat semacam katakanlah permasalahan yang terkadang orang tua tidak tahu. Maka mungkin yang paling baiknya itu Pak Roni, itulah yang terkadang-kadang tidak jadi salah kalau wali kelas atau guru-guru ini memanggil orang tua. Semakin banyak frekuensi orang tua datang ke sekolah, saya rasa insya Allah ada perkembangan yang baik pada siswa itu Pak. Nah, demikian Pak kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak. Artinya tantangan terberat itu terkadang kalau bisa saya simpulkan salah satunya itu kurang pahamnya orang tua. Iya, tidak mengetahui apa dan makna daripada tentang peraturan sekolah, apapun yang kita sampaikan dan sebagainya. Itu yang susahnya. Baik Pak, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya ada suatu permasalahan yang terjadi, menurut pengalaman Bapak, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan atau apabila ada permasalahan itu terjadi langsung Bapak selesaikan? Kalau ada permasalahan, terutama siswa, itu biasanya saya langsung Pak. Saya tidak lagi misalnya mengagendakan hari-hari tertentu, terkecuali Bapak tidak ada di tempat dan ada kegiatan dinas sekolah. Tapi kalau hari itu Bapak tahu dengan permasalahan itu dan hari itu harus selesaikan. Sebab siswa juga ingin kejelasan tentang dirinya dan kita juga sebagai guru ya ingin performa mengajar di kelas ini. Jangan sampai ada siswa yang bermasalah di kelas itu dan membuat kelas itu tidak kondusif. Jadi hari itu harus selesaikan Pak. Kalau bisa orang tuanya welcome sama kita, guru-guru bisa juga datang hari itu, yang guru kita yang ada sama wali kelas dan guru BK seperti kepala sekolah, dan hari itu juga koordinasi dengan komite bagaimana hal ini harus selesai. Tetapi mudah-mudahan penyelesaian permasalahan itu sebenarnya kalau semua komponen itu sudah ada Pak, mengerucut dengan siswanya tadi ingin masih bisa berkomunikasi, insya Allah permasalahan selesai hari itu lah Pak. Ya, tidak lagi menggantung-gantung lama dan sebagainya, sehingga anak itu juga jelas statusnya. Kira demikian. Nah tentunya Pak dalam mengambil sebuah keputusan kan ada faktor pendukung Pak yang terkadang membuat kita itu membantu dan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dari pengalaman yang Bapak alami, menurut Bapak apa saja sih yang membuat Bapak mudah dalam keputusan faktor apa yang mudah? Ya, faktor yang pertama Pak dalam mengambil keputusan ini, pertama permasalahan peserta didik terkait etika moral ini. Yang pertama kita membaca permasalahan itu baik dengan pengetahuan yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan baik melalui katakanlah literasi atau literatur, juga pengalaman-pengalaman di lingkungan kita sendiri. Nah, dan juga memakai kata hati nurani Pak dulu. Jadi anak kita baca dulu. Nah, makanya memang paling bagusnya terkadang Pak, anak ini memang kita disandingkan dengan psikolog sekarang. Kebetulan psikolog itu diperlukan sekali. Di psikolog ini Pak, ini dia lebih tinggi lagi grade-nya daripada guru BK. Nah, dengan psikolog ini terkadang anak ini mengetahui perkembangan anak ini kan macam-macam Pak. Dalam bulan ini begini, dalam bulan begitu begini, tahun ini begini, tahun depan lain begitu. Nah, ada suatu saatnya nanti anak ini di periode tertentu, di waktu tertentu dia kembali normal. Nah, asal memang anak ini sehat Pak, dengan catatan kalau anak ini tidak sehat, sudah tercemar dengan obat-obatan terlarang dan sebagainya, nah, itu kan artinya tidak wajar lagi sebagai siswa. Makanya tadi kita pertama faktor lingkungan mendukung, faktor orang tua, faktor guru,
aturan yang ada dan juga memakai hati kita, Pak. Hati nurani kita. Terkadang rasanya beberapa hal yang kita ambil itu terkadang-kadang hasilnya itu, Pak, bisa kelihatan di 5 atau 10 tahun mendatang bahwa hasilnya itu baik. Kalau mau tahu hari ini kita ngambil keputusan, besok mau hasil belum tentu ada, Pak. Nah, kira-kira begitu menurut pengalaman saya, Pak. Ada demikian. Terima kasih, Pak. Artinya kalau saya bisa menyimpulkan salah satu faktor yang sangat mendukung itu berdasarkan hati nurani atau nilai-nilai kebajikan. Ya? Betul. Baik, dari pengalaman Bapak yang telah menjadi seorang pemimpin kepala sekolah dari tahun 2010 sampai 2024 sekarang, artinya kurang lebih 13 tahun ya Pak. Tentunya banyak hal-hal yang telah Bapak lakukan, Bapak harus membuat sebuah keputusan. Nah, tentu di situ ada pembelajaran yang bisa Bapak petik. Kira-kira menurut Bapak apa yang paling berkesan, sebuah pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Bapak dalam mengalami membuat keputusan dari permasalahan yang telah Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin selama ini. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu, Pak, yang paling berkesan, saya pernah, ini kenyataan saya pernah memang menghukum anak itu, menghukum katakanlah dia itu sampai ngedo, mau tidak masuk. Saya lakukan melalui pendekatan seperti yang kontekstual. Jadi saya mendatangi ke rumahnya, saya ada bicara keluarganya, dan anak itu juga saya ajak berbicara di depan keluarganya, Pak, di depan bapak, ibunya, saudara-saudaranya. Setelah kita ajak bicara dan anak ini ya spontan mengetahui, dia mengetahui, anak ini mengakui bahwa dia berbuat salah seperti ini. Nah, disitulah, Pak, momen yang paling indah. Anak itu dia mengetahui bahwa dia lakukan salah dan dia berjanji saat itu tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Dan sampai saat ini anak-anak yang pernah kita yang kita lakukan seperti itu, Pak, kesan mereka jadi orang semua, Pak, bisa mencapai cita-citanya. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha. Belum kita temukan anak-anak itu yang begini begitu atau jadi preman, tidak ada, Pak. Nah, jadi kadang-kadang itu tadi, Pak, mereka dalam masa perkembangan anak ini tadi, mulai dari SD, SMP, SMA, ini berulang-ulang ataupun ada perubahan-perubahan yang muncul ke diri mereka. Nah, yang mereka tidak membuat mereka tidak siap itu, Pak, di era sekarang. Adanya pengaruh handphone, adanya pengaruh informasi-informasi yang terkadang mereka tidak siap. Nah, usia mereka belum sampai ke situ. Nah, kalau mereka tidak bisa memfilter informasi yang masuk dan sebagainya, itu buat mereka celaka. Jadi itu, Pak, momen, Pak. Jadi yang berkesan itu, Pak, setelah kita memberikan suatu keputusan, anak itu kita hukum, tapi anak itu tetap kita berikan kesempatan untuk belajar, dan alhamdulillah mereka bisa sukses. Nah, itu, Pak, kesannya, Pak, kira-kira. Baik, luar biasa sekali, Pak. Jadi dari sini juga saya memperoleh sebuah pembelajaran, Pak, ya. Mungkin menjadi bekal saya nantinya kalau apabila saya menjadi seorang pemimpin dari pengalaman Bapak alami. Baik, terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.